Teman-teman, halo. Oke, hari ini adalah hari dimana aku pertama kali praktek kue dan minuman Indonesia. Kali ini menu yang aku buat adalah kue putri mandi khas Aceh. Untuk itu, aku akan ngasih tahu kalian gimana sih caranya buat kue mandi khas Aceh. Untuk itu, jangan lupa disimak videonya. Terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan adonan, bahan unti, dan bahan saus. Untuk yang pertama yaitu panaskan kukusan, lalu masukkan kentang dan kukus hingga teksturnya berubah menjadi lembut. Jika sudah, kupas kentang dan haluskan kentang menggunakan garpu hingga teksturnya menjadi lembut. Di sini saya menghaluskan kembali kentang dengan bantuan saringan agar tekstur kentang benar-benar lembut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat adonan dengan menambahkan tepung ketan yang diberi dengan siraman air panas sedikit demi sedikit agar teksturnya tidak terlalu encer. Jika dirasa tekstur adonan terlalu encer, kita bisa menambahkan kembali tepung ketan agar teksturnya kembali menjadi kental. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur merata, lalu kita masukkan yaitu kentang yang sudah kita haluskan di sebelumnya. Setelah itu kita aduk lagi. Nah, fungsi kentang di sini yaitu agar si adonan tadi itu tidak menjadi keras, jadi teksturnya itu lebih halus dan juga lembut. Selanjutnya, tidak lupa diberikan dengan santan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Diaduk kembali hingga rata, dan juga tidak lupa kita akan memberikan pewarna makanan. Untuk pewarna makanan bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk warna dan juga rasanya. Di sini saya menggunakan sekitar 5 ml. Lalu diaduk kembali hingga rata hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan. Jika terlalu kental atau terlalu encer, bisa ditambahkan dengan tepetan kembali. Selanjutnya, kita akan membuat adonan unti dengan cara merebus santan kental yang diberikan dengan tambahan gula merah dan juga gula pasir, lalu direbus hingga mendidih. Pada proses boiling, kita harus selalu mengaduk agar gula tidak terjadi kegosongan dan santan yang dihasilkan tidak pecah. Saring gula dan santan kental yang sudah kita larutkan bersama dengan saringan untuk memastikan tidak ada kotoran yang tercampur dan juga gula yang masih mengendal. Selanjutnya kita menambahkan garam dan juga vanili ke dalam panci. Tidak lupa untuk menambahkan parutan kelapa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pada proses pemasakan nanti, usahakan untuk menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong. Pada proses pemasakan, tambahkan 1 lembar pandan untuk menambahkan cita rasa dan aroma. Jika airnya sudah mulai menyusut, kita tambahkan 2 sendok tepung ketan, lalu kita aduk kembali hingga adonan unti menjadi sedikit kering. Olesi tangan menggunakan tepung ketan agar pada proses pembuatan putri mandi tangan kita tidak lengket di adonan putri mandi tersebut. Pada proses pembuatan putri mandi yang pertama yaitu kita ambil sedikit adonan putri mandi, lalu dipipihkan seperti di video, dan ditambahkan adonan unti dan kita bulat-bulatkan atau kita selimuti menggunakan adonan tersebut. Pada pembuatan ini kita harus memperhatikan apakah adonan tersebut bocor atau tidak. Kita harus memastikan adonan tersebut benar-benar bulat dan juga rapat agar pada proses perebusan tidak terjadi kebocoran. Kita ulangi step tersebut hingga adonan habis. Selanjutnya rebus putri mandi hingga mengapung. Selagi kita menunggu proses boiling, kita akan membuat saus dengan cara mencampurkan santan kental, tepung maizena dan juga garam, serta kita berikan 1 ikat daun pandan. Jika dirasa adonan sudah tercampur secara merata, kita akan memasak adonan saus tersebut
menggunakan api kecil dengan cara terus diaduk untuk memastikan adonan tersebut tidak gosong. Di sini kita akan memasak hingga adonan tersebut menjadi kental. Letakkan putri mandi ke dalam wadah yang sudah kita buat, lalu siram menggunakan saus yang sudah kita berikan. Setelah itu plating sesuai dengan keinginan dan putri mandi pun siap dihidangkan.